Hai Minamania, kembali lagi bersama saya Amalia Ratri, presenter konseling perikanan. Seperti biasa, saya akan menyampaikan berita pilihan bulan ini. Tetap stay tune di Haleng News. Ratusan penyuluh perikanan dari berbagai wilayah di Indonesia menyatakan komitmennya untuk siap menyukseskan program-program ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan pelatihan maupun pendampingan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan para penyuluh saat mengikuti apel siaga penyuluh perikanan 2023 pada rangkaian kegiatan Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-16 di Padang, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan I. Nyoman Radiarta menyampaikan, dengan komitmen yang dimiliki dan dengan menerapkan kode etik yang dijunjung tinggi, tentunya seluruh penyuluh perikanan dapat berkontribusi dalam mendukung program prioritas KKP. Nyoman juga menambahkan, melalui pendampingan dan pelatihan dari para penyuluh dapat mendorong masyarakat menjadi lebih produktif dan menghasilkan produk yang berkualitas dengan mengedepankan proses produksi dari hulu dan hilir yang ramah lingkungan. Saat ini, BPPSDM-KP memiliki sistem informasi manajemen pelatihan dan penyuluhan atau Simlatlo KP yang dapat mendukung peningkatan keahlian hingga produktivitas penyuluh perikanan dalam mendampingi masyarakat kelautan dan perikanan. Tak hanya mendukung program prioritas KKP saja, Nyoman juga berharap para penyuluh perikanan juga dapat mengawal program strategis BPPSDM-KP, yaitu Vocational Guest to Actors atau VOGA dan Smart Fisheries Village atau SFV. Melalui ajang PENAS, Nyoman juga berpesan kepada penyuluh perikanan untuk dapat memanfaatkan kesempatan tersebut agar dapat saling bertukar informasi antara penyuluh guna meningkatkan kompetensi hingga membangun relasi dengan stakeholder. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiwati dalam laporannya menerangkan bahwa apel siaga penyuluh perikanan dihadiri 232 penyuluh perikanan dari 21 provinsi. Tak hanya dari Sumatera Barat saja, namun dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kepulauan Riau hingga Papua pun turut serta pada apel siaga ini. Lili juga menyampaikan tujuan dari apel siaga penyuluh perikanan ini yakni membentuk kesiapan dan langkah strategis bersama dalam mewujudkan dan menyukseskan program prioritas KKP tahun 2023 di lokasi tugas masing-masing. Selain itu juga mengingatkan kembali dan menjaga kode etik penyuluh perikanan sebagai salah satu acuan bekerja, mengingat penyuluh perikanan sebagai unsur pegawai di BPPSDM, meningkatkan jiwa korsa dan kekompakan penyuluh perikanan dalam melaksanakan tugas, menyukseskan Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-16 di Kota Padang atas peran penyuluh perikanan pada penyiapan sarana gelar percontohan dan pengembangan agribisnis, juri lomba, pendamping kontingen KTNA dari pemerintah daerah, dan peserta ragam kegiatan di area PENAS. Kementerian Kelautan dan Perikanan menghadirkan one-stop service sektor kelautan dan perikanan pada gelaran Akbar Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-16 di Padang pada 10 hingga 15 Juni 2023. One-stop service yang diusung pada gelaran PENAS ke-16 ini menghadirkan Aquaculture Expo dan gelar percontohan pengembangan agribisnis kelautan dan perikanan yang diikuti unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada gelar percontohan pengembangan agribisnis kelautan dan perikanan ini, KKP menghadirkan agribisnis mini Smart Fisheries Village. Sementara pada Aquaculture Expo terdapat saung tematik dan kolam fiber serta beragam hiburan seperti lomba memancing, uji ketangkasan, kuis berhadiah, hingga demo memasak olahan ikan. PENAS menjadi ajang penting bagi KKP untuk mempromosikan dan menyosialisasikan program prioritas berbasis ekonomi biru, salah satunya pada program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemar Ikan sebagai program turunan dari program prioritas tersebut. Program tersebut diimplementasikan melalui kegiatan pelatihan pembuatan produk olahan kelautan dan perikanan berupa dimsum dan otak-otak ikan nila, dendeng ikan rinuak, hingga demo masak beragam olahan ikan. Hal ini sebagai wujud KKP dalam menekan tingginya angka stunting dan meningkatkan nilai angka konsumsi ikan nasional yang ditargetkan mencapai 61,2 kg per kapita. Demo masak olahan ikan dilakukan oleh penyuluh perikanan Kota Padang yang berkolaborasi dengan Ketua Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan yang terlaksana dari tanggal 10 hingga 13 Juni 2023. Olahan tersebut meliputi bakso ikan kuah kacang,
pecak kecombrang ikan nila, fish and chip ikan tuna, dan spaghetti ikan tuna. Hasil dari olahan masakan tersebut dibagikan secara gratis kepada para pengunjung yang mengunjungi gerai percontohan agribisnis kelautan dan perikanan. Adanya demo masak tersebut banyak menarik minat pengunjung yang mencicipi cita rasa masakan hasil tangan terampil Mutia, penyuluh perikanan Kota Padang, dan Sri Sulasri, Ketua P2MKP dari P2MKP Citra Handicraft. Respon dari pengunjung pun sangat antusias meskipun sasaran utama hasil masakan ini untuk anak-anak, namun orang dewasa pun juga tak kalah antusias mencicipinya. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BPPSDMKP terus berupaya meningkatkan kompetensi masyarakat di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung program prioritas KKP di antaranya pembangunan Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya. Pada 8 dan 12 Juni 2023, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menekan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 110 dan 111 tahun 2023 tentang calon lokasi Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya. Dalam surat keputusan tersebut telah menetapkan calon Kampung Nelayan Maju sejumlah 60 lokasi yang tersebar di 25 provinsi dan juga penetapan Kampung Perikanan Budidaya yang tersebar di 210 kabupaten pada 34 provinsi di Indonesia. Dukungan BPPSDMKP dalam menyukseskan program tersebut diwujudkan dengan menggelar berbagai pelatihan untuk masyarakat kelautan dan perikanan baik secara luring atau daring. Pada bulan Juni 2023 ini, KKP menggelar kegiatan pelatihan dengan total sebanyak 11 pelatihan yang berfokus untuk mendukung Kampung Nelayan Maju. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan perawatan sistem pelumasan pada motor tempel yang terselenggara pada 8 Juni 2023 dan pelatihan perawatan motor tempel kapal perikanan yang terlaksana pada 27 Juni 2023 dengan difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung dan Ambon. Kedua pelatihan tersebut berhasil menarik minat peserta sebanyak 1.000 orang dari berbagai provinsi di Indonesia. Selain itu, turut diselenggarakan pelatihan kolaborasi antara KKP dengan Komisi 4 DPR RI, di antaranya sertifikasi kecakapan nelayan yang diadakan atas inisiasi Suhardi Duka dan dihadiri oleh 300 nelayan dari Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada 21 sampai dengan 22 Juni 2023. Pelatihan pembuatan dan perawatan alat tangkap gillnet juga terselenggara atas inisiasi Abdullah Pateh selaku anggota DPD RI yang dihadiri 30 peserta dari Kabupaten Biren, Provinsi Nangro Aceh Darussalam pada tanggal 7 hingga 9 Juni 2023. Di samping itu, pelatihan produk olahan perikanan juga diadakan untuk mendukung jalannya hilirisasi produk perikanan sebagai bagian dari Kampung Perikanan Budidaya. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan angka konsumsi ikan dalam cakupan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemar Ikan. Pelatihan ini meliputi pelatihan pembuatan makron ikan oleh BP3 Ambon pada tanggal 6 Juni 2023 dengan total peserta sebanyak 329 orang. Pelatihan pembuatan cookies kulit ikan oleh BP3 Tegal pada tanggal 20 Juni 2023 dengan total peserta sebanyak 483 orang dan pelatihan pembuatan fish bitter ballet oleh BP3 Bitung pada tanggal 27 Juni 2023 dengan total peserta sebanyak 300 orang. Komisi 4 DPR RI juga mendukung program Gemar Ikan dengan menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengadakan berbagai pelatihan. Di antaranya, pelatihan pengembangan usaha ikan yang diinisiasi oleh Muhtarom selaku anggota Komisi 4 DPR RI pada tanggal 15 hingga 16 Juni 2023 dan dihadiri 300 orang masyarakat pengolah ikan dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Deddy Mulyadi selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI juga mengadakan pelatihan diversifikasi olahan ikan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada 22 Juni 2023 yang dihadiri 150 peserta. Selain itu, Deddy Mulyadi juga mengadakan pelatihan teknis budidaya ikan untuk menunjang kompetensi masyarakat menjalankan usaha aquakultur. Pada tanggal yang sama, ia menyelenggarakan pelatihan budidaya air tawar bagi 150 orang masyarakat pembudidaya dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Terakhir, BP3 Tegal pun juga mengadakan pelatihan cara ekspor ikan hidup dan ikan segar secara daring pada 6 Juni 2023. Pelatihan tersebut bekerja sama dengan P2MKP Digifish dan berhasil menggait 780 orang peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Guna meningkatkan sumber daya masyarakat yang tergabung dalam Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT, turut diadakan pelatihan khusus di Natuna, Biak, dan Morotai. SKPT merupakan program KKP dalam pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan basis spasial serta sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari kerjasama antara KKP bersama Japan International Cooperation Agency atau JICA Indonesia dalam rangkaian Project for Promoting Sustainable Fisheries Development in Outer Island of Indonesia Phase 2. JICA Indonesia didukung oleh konsultan dari Intem Consulting dan OAFIC Limited melalui BP3 Ambon dan BP3 Medan menyelenggarakan pelatihan dengan tema penerapan sistem rantai nilai, pengolahan dan pengemasan produk perikanan dan penguatan peran kooperasi. Pelatihan tersebut diadakan sebanyak 2 periode. Periode pertama dilaksanakan di BP3 Medan pada 12 hingga 15 Juni 2023 yang diikuti oleh 30 peserta dari SKPT Natuna dan BP3 Ambon pada 20 hingga 23 Juni 2023 yang diikuti oleh 30 peserta dari SKPT Biak serta Morotai. Para peserta dibekali materi berupa rantai nilai perikanan seperti quality control dan peningkatan kualitas kesegaran ikan melalui metode IKJIME, pengolahan dan pengemasan produk perikanan, dan materi penguatan peran koperasi seperti pembukuan dan pencatatan hasil tangkapan ikan. Periode kedua akan dilaksanakan di 3 lokasi meliputi SKPT Biak yang terlaksana pada 26 hingga 28 Juli 2023, SKPT Morotai terlaksana pada 4 hingga 6 Juli 2023, dan SKPT Natuna pada 12 hingga 14 Juli 2023 mendatang. Materi yang akan diajarkan antara lain peningkatan kesegaran bahan baku ikan melalui IKJIME Onboard Until Fishing Base, manajemen koperasi perikanan dan rantai nilai, serta praktik penyusunan rencana eskalasi bisnis. Sementara itu pada 23 Juni 2023 lalu, perwakilan JICA Indonesia yaitu Satoshi Chikami dan Masaki Itagaki melakukan kunjungan ke BP3 Tegal dan Sekolah Usaha Perikanan Menengah atau SUPM Tegal untuk meninjau fasilitas yang tersedia. Kunjungan tersebut disambut oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiwati, Kepala BP3 Tegal Muhammad Mukhlisin, Kepala SUPM Tegal Mas Kuri, serta perwakilan dari BPPSDMKP Pusat Pendidikan KP dan Biro Perencanaan KKP. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka perumusan proyek kerjasama teknis baru antara BPPSDMKP dan Japan International Cooperation Agency atau JICA. Kegiatan diawali dengan presentasi profil BP3 Tegal dan SUPM Tegal yang dilanjutkan dengan kunjungan ke setiap fasilitas seperti laboratorium komputer dan bahasa asing, kelas basic safety training, instalasi mesin pokok dan bengkel las, serta observasi kegiatan belajar mengajar taruna-taruni dalam bidang navigasi dan menjangka peta. Kegiatan pun ditutup dengan diskusi terkait proyek kerjasama teknis baru dalam bidang pelatihan dan pendidikan perikanan antara kedua belah pihak. Nah, itu dia Minamania highlight news yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik tentang kelautan dan perikanan lainnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.